Halo sahabat film dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah film keluaran tahun 1995 yang berjudul Waterworld. Di sepanjang film kita akan disuguhi kehidupan di atas laut. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke TKP. Di masa depan saat es kutub utara mencair, seluruh permukaan bumi ditutupi oleh air. Orang-orang yang selamat telah beradaptasi dengan kehidupan baru. Kemudian kita ditunjukkan seorang pria bernama Muto dengan perahu hasil rakitannya sendiri. Untuk bertahan hidup di tengah lautan, ia menampung air kencingnya dan disuling menjadi air bersih, kemudian meminumnya lagi. Hal ini menunjukkan betapa susahnya mencari kandungan air murni. Kemudian ia menyelam untuk berburu. Cukup canggih sih kapal milik Muto ini. Sesaat ia keluar dengan mendapatkan sepatu berlumut. Muto melihat seorang pelaut bernama Asep di samping perahunya. Rupanya ia telah mengambil buah jeruk milik Muto. Di sisi lain, keberadaan mereka berdua dilihat oleh geng bajak laut saat itu bernama Smokers. Muto yang tak terima buahnya diambil segera membentangkan layar perahunya untuk mengejar perahu Asep. Siapa sangka perahu yang kecil ini memiliki layar yang sangat lebar. Muto berpacu dengan waktu untuk mengambil hasil buruannya tadi. Sementara Asep terkejut karena perahu Muto berjalan dengan cepat. Akhirnya layar perahu Asep pun tertabrak oleh perahu Muto, dan ia dijadikan mangsa oleh geng Smokers. Setelah berlayar cukup jauh, Muto sampai di sebuah perkampungan nelayan kecil. Melihat Muto membawa sebotol tanah, ia pun akhirnya diizinkan masuk. Ya, di zaman ini tanah merupakan barang yang sangat langka. Dan dengan barang langka itu, Muto bisa menukarnya dengan lempengan chip. Ia kemudian jajan di warung milik seorang wanita bernama Helen. Bukan nasi pecel atau seblak, ia hanya menjual hidro yang merupakan air murni. Dengan uang yang dimilikinya, Muto memborong semua air milik Helen dan sebuah pohon tomat. Ini untuk menggantikan pohon jeruk miliknya yang dicuri Asep kemarin. Di tengah perjalanan, ia dihadang para tetua di sana. Mereka menginginkan Muto menghamili seorang gadis agar kelak anaknya bisa punya keberanian seperti Muto. Muto yang seorang pria soleh dan tak suka bermaksiat lantas menolak tawaran tersebut. Kemudian ia pun pergi. Merasa tak terima, tetua di situ malah memfitnah Muto sebagai mata-mata Smokers. Sontak keributan pun terjadi di situ. Tanpa disengaja, mereka melihat insang di telinga Muto. Ini menandakan Muto adalah seorang mutan. Karena saking lamanya hidup di laut, ia sampai berevolusi menjadi manusia ikan. Akhirnya Muto pun tertangkap dan akan diadili besoknya. Malamnya, Muto harus merelakan barang-barang di perahunya dijarah warga di situ. Mereka bahkan mempertontonkannya. Namun terlihat Helen tak setuju akan hukuman Muto. Ia menduga Muto berasal dari sebuah daratan nan jauh di sana, yang sangat mereka impikan, yaitu lahan kering. Helen ingin Muto menunjukkan tempat tersebut. Tapi ide itu dibantah warga sekitar, karena menganggap lahan kering adalah mitos. Kemudian kita ditunjukkan seorang pria tua bernama Groger. Ia ini seorang peneliti yang terobsesi mencari lahan kering. Beserta seorang gadis bernama Enola yang di punggungnya diyakini sebagai tato tempat lahan kering berada. Dan tentunya keberadaan Enola tengah dicari oleh Smokers. Maka dari itu, Helen dan Groger menyembunyikannya dari dunia luar. Singkat cerita, pagi pun tiba. Muto akhirnya dihukum dengan diceburkan ke sapi tank warga di situ. Namun secara bersamaan, para Smokers datang ke situ untuk melakukan serangan. Semuanya segera mengambil senjata untuk bersiap bertempur. Di pihak Smokers, mereka dilengkapi alat yang cukup memadai untuk menghancurkan musuhnya. Geng bajak laut ini dipimpin pria botak bernama Deacon.
Serangan pun dimulai dengan berondongan peluru. Terlihat benteng itu pun tak mampu menahan tembakan itu. Speedboat Smokers terus merangsak masuk dengan melompati benteng. Groger yang khawatir segera mengaktifkan balon udaranya untuk terbang bersama Helen dan Enola. Namun siapa sangka balonnya tak terkendali hingga menyebabkan ia harus meninggalkan Helen dan Enola di situ. Helen kemudian berinisiatif membebaskan Muto dengan syarat ia harus mengajaknya pergi ke lahan kering. Setelah sepakat, Muto segera pergi ke perahunya dan berupaya kabur. Sementara kekacauan di situ sudah tak dapat dihindarkan lagi. Muto sekuat tenaga mengendalikan perahunya, sementara Helen dan Enola sibuk membukakan gerbang untuknya. Keduanya lantas loncat ke arah perahu milik Muto. Muto kemudian menembak kapal penembak Smokers dengan panah talinya. Hal itu membuat kapal tersebut menembak secara membabi buta hingga akhirnya menghancurkan kapal Deacon. Adios, cousins. Akhirnya Muto dan yang lain pun bisa selamat walafiat. Beruntung dari kejadian tadi, Deacon masih selamat. Ya, meskipun satu bola matanya jadi korban. Mendengar Muto kabur membawa Enola, Deacon memerintahkan anggotanya untuk mengejar mereka. Sementara Muto khawatir persediaan hidro miliknya tak cukup untuk mereka bertiga. Tapi Helen berkata dirinya tak akan minum, cukup Muto dan Enola saja. Di bawah perahu, Enola tak sengaja menemukan sebuah krayon. Di markas Smokers, Deacon mencoba mata palsunya namun hal itu percuma saja. Mereka bertiga mencoba mengumpulkan air seninya untuk disuling menjadi air murni. Hingga suatu ketika, Muto mendapati Enola tengah menggambar di perahu miliknya. Sontak ia pun marah dan melarangnya mencoret-coret di perahu miliknya. Tanpa diduga, sebuah pesawat milik Smokers tengah mengitari perahu mereka. Tembakan pun segera dilesatkan dari atas pesawat. Muto segera turun untuk mencari senjata. Tapi Helen justru menduga Muto malah kabur. Ia lantas menggunakan panah bertali untuk menembak pesawat tersebut. Naas, hal itu membuat pesawat tersebut melilit perahu milik Muto. Menyadari hal itu, Muto segera naik ke atas untuk memotong tali. Tapi si pilot segera berusaha menembak tali itu hingga putus lalu kabur. Dengan kejadian itu, Muto marah atas sikap gegabah Helen. Ia memotong rambutnya sebagai hukuman dan tidak memperbolehkan menyentuh senjatanya lagi, termasuk Enola. Di markas Smokers, si pilot mengabarkan kejadian tadi kepada Deacon. Setelah pelayaran berhari-hari, Enola dan Helen melihat Muto memakan tomatnya yang sudah berbuah. Bibir pecah-pecah mereka menandakan kurangnya asupan. Bahkan di sisa terakhir, Muto tak membaginya kepada mereka. Lagi-lagi Muto bertemu dengan seorang pelaut. Ia menawari Muto bertukar barang dengannya, di mana ia mempunyai sebuah kertas dengan tulisan tinta. Aroma yang khas dan langka untuk ditemui. Rupanya ia meminta agar ditukar dengan kencan bersama Helen selama setengah jam. Helen tak bisa menolak karena Muto saat ini adalah penguasa perahu. Di dalam pria itu segera menyalurkan nafsu birahinya. Tapi sesaat muncul Muto yang berupa pikiran membatalkan barter. Merasa telah ditipu, pria itu mengajak Muto berduel. Akhirnya terjadilah pertarungan antar keduanya. Hingga muncul Muto sebagai pemenang. Ia lantas membuang jasad pria itu ke laut. Suatu hari, Helen meminta Muto memperbaiki pancing buatannya. Dan Helen sendiri yang akan mencari ikan untuk makan. Tapi Muto menolaknya dan mengatakan hal itu sia-sia. Ia bahkan sampai membuang pancing tersebut. Muto kemudian mengambil beberapa senjata miliknya dan terjun ke laut. Di tengah atraksi itu, tiba-tiba seekor monster ikan muncul.
Cukup mudah bagi Muto untuk membunuhnya. Akhirnya Helen dan Enola bisa makan dengan porsi yang sangat besar. Malamnya, Helen memberikan gambaran Enola kepada Muto. Di situ terlihat Enola tengah digandeng oleh Helen dan juga Muto. Hal itu pun sedikit membuat hati Muto terketuk. Singkat cerita, pagi pun tiba. Helen terkejut saat melihat Muto tengah bermain dengan Enola. Melihat hal tersebut, Helen yakin Muto adalah seorang pria yang baik. Kemudian mereka akhirnya tiba di pos barter. Tapi saat melihat tumpahan minyak di situ, ia segera mengecek ke bawah. Alangkah terkejutnya ia ternyata di dalam pasukan smokers tengah bersiap menyerang. Segera ia pun memutar balik perahunya. Merasa rencananya ketahuan, Dekan segera menyuruh pasukan Speedboat menyerang Muto. Tapi Muto dengan certiknya mengajak mereka berdua untuk duduk satu demi satu agar terhindar dari jaring. Dengan hal tersebut, akhirnya mereka berdua bisa lolos. Muto segera mengeluarkan layar estetiknya. Dekan yang tak terima berhasil menembak Muto tepat mengenai perutnya. Setelah itu, Helen masih kekeh menagih janji Muto menunjukkan lahan kering. Muto yang sudah muak lantas mengajak Helen menyelam. Ia diajak menyelam hingga ke dasar laut. Di situ barulah Helen menyadari kalau lahan kering yang ia impikan telah tenggelam. Dan dari situlah Muto mendapatkan tanah. Di sisi lain, Enola seperti melihat hal buruk. Saat naik ke atas, Muto dan Helen terkejut saat melihat smokers berada di perahunya. Dekan menyuruh Muto menunjukkan keberadaan Enola yang tengah bersembunyi. Merasa usahanya sia-sia, Dekan berpura-pura menembak Muto. Spontan Enola pun muncul. Segera ia pun ditangkap dan dibawa pergi smokers. Muto memanfaatkan situasi itu untuk kabur dengan Helen. Ia menyelam cukup dalam dan memberikan nafas buatan untuk Helen. Sementara di atas, smokers membakar habis perahu milik Muto. Terlihat perahu itu sudah tak berbentuk lagi. Mereka hanya bisa menunggu tim SAR datang menolong. Sama sekali tak bersisa. Sementara terlihat Enola dibawa ke markas smokers. Dengan keadaan dirantai, ia tetap optimis Muto akan datang menyelamatkannya. Saat keduanya tengah tertidur, Groger berhasil menemukan mereka. Segera ia melemparkan tali dan membawa mereka berdua pergi. Terlihat ada sisa-sisa masyarakat kemarin yang selamat dan membuat hunian. Namun saat malam, terlihat mereka cekcok karena soal lahan kering. Muto yang sudah muak akan kesialan kemarin memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Muto kembali ke serpian perahunya. Di dalam, ia melihat lukisan Enola sama persis dengan majalah miliknya. Atas dasar itu, Muto beranjak pergi untuk menolong Enola. Di sisi lain, dua anggota smokers datang menemui Helen CS. Mereka tak punya apa-apa lagi sekarang. Hingga secara mengejutkan, Muto muncul membunuh mereka berdua. Ia kemudian membakar salah satu speedboat untuk mengetahui keberadaan markas smokers. Ia berjanji akan membawa Enola kembali. Singkat waktu, akhirnya Muto sampai di markas smokers. Mereka tinggal di kapal feri yang cukup besar. Hey, there he is. Muto mulai memanjat untuk menjalankan aksinya. Tapi sesaat ia melihat dua smokers berada di bawah. Segera Muto terjun untuk membunuh mereka berdua. Tak hanya itu, ia juga mengendarai speedboatnya untuk membunuh smokers lain. Tapi tindakan Muto mulai diketahui. Di kapal, terlihat Dekan berpidato soal lahan kering yang ia janjikan. Dengan menunjukkan tato di tubuh Enola, mereka semua semakin percaya kata-kata Dekan. Mereka semua turun untuk menjalankan perahu dengan ratusan dayung. Di saat itulah Muto muncul dan menyuruh Dekan melepaskan Enola.
Jelas hal itu ditolak Deacon. Muto mengancam akan membakar sumber minyak Smokers. Karena masih ditolak, Muto akhirnya menjatuhkan petasannya ke arah sumur minyak Smokers. Spontan ledakan dahsyat pun terjadi. Di sini Muto menjelma seperti Rambo yang menyasar seluruh musuhnya. Satu persatu musuh pun ia bunuh. You should have stayed. Hingga saat melihat Deacon membawa kabur Enola dengan pesawatnya, Muto segera menghadangnya dengan seutas tali untuk menghancurkannya. Di atas, Helen tengah mencari keberadaan Muto. Mereka berdua segera diselamatkan dengan seutas tali. Namun ternyata Deacon masih hidup. Helen lantas melemparkan botol ke arahnya. Disusul tendangan Enola. Tapi Deacon masih belum menyerah. Ia berusaha menembak Enola hingga jatuh. Di saat genting tersebut, Muto menali tubuhnya dan lompat ke bawah. Setelah berhasil, kematian Deacon pun tak dapat dihindarkan lagi. Kroger kemudian mendapatkan sebuah hasil akhir dari keberadaan lahan kering. Hingga berhari-hari mereka mengudara, akhirnya mereka melihat sebuah daratan yang sangat indah. Tempat yang sangat mereka impikan. Plus pemukiman yang sudah ditinggalkan penghuninya. Di antara keindahan itu, hati Muto tak bisa dibohongi. Ia merasa kurang nyaman berada di situ, bahkan dengan kuda-kuda liar. Hatinya masih ingin mengarungi luasnya lautan. Dengan perahu yang ditemukan di pinggiran pantai, Muto berpamitan dengan Enola untuk pergi lagi. Enola hanya bisa memberikan kecupan sebagai tanda terima kasihnya. Helen dan yang lain memberikan tanaman untuk bekal Muto berlayar. Kepergian Muto karena ia yakin di suatu tempat pasti ada sekelompok orang yang sama sepertinya. Akhirnya mereka pun berpisah. Saat Enola dan Hila pergi ke puncak bukit, rupanya tempat itu adalah Gunung Everest. Dan bisa dipastikan tempat di sekitar situ sudah tertutup air laut. Dan film pun berakhir. Oke, terima kasih. Selamat bertemu di alur film selanjutnya. Bye-bye.